Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di dalam podcast kebanggaan kita, yaitu The Podcast. Nah, teman-teman, kali ini tentu saja saya tidak sendiri karena di depan saya sudah ada tamu kebanggaan kita semuanya yang baru aja pulang dari USA. Nah, tuh luar biasa banget kan? Siapakah dia? Tada! Halo, Iya, Mbak Fikri. iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, padahal saya belum menyapa ya. Yang ada di depan kita semuanya, di depan saya maksudnya, ini adalah Kak Gita Swasti. Siapakah dia? Dia adalah lulusan S1 akuntansi dari Universitas Indonesia, luar biasa ya. Kemudian beliau ini sedang menjadi seorang pekerja di dalam social enterprise di dalam bidang community development. Jadi beliau saat ini fokusnya sedang mengajar ya Mbak ya, kalau nggak salah. Ya, Iya, betul. bisa mengajar di dalam social enterprise tersebut. Kemudian tadi saya sempat spill bahwa dia ini barusan pulang dari USA, tepatnya dari Hawaii. Iya, Iya, makanya kulitnya agak-agak tan ya. Pasti berjemur tiap hari tuh. Luar biasa, anak pantai. Anak pantai cuy. Nah, kita akan menggali berbagai macam informasi yang tentunya bermanfaat banget buat teman-teman yang nonton sekarang ini. Terutama bagaimana sih caranya supaya kita bisa ke USA gratis kan ya? Oh, gratis. Gratis. Dan tentu saja dengan manfaat yang segudang, karena kita tidak hanya mendapatkan ilmu yang baru tetapi juga relasi dan segala macamnya, terutama gratis. Nah, itu yang kita pengen tahu ya. Nah, Kak Gita gimana nih? Apa pertama-tama mau menjelaskan dulu latar belakangnya atau langsung bisa saya tanya-tanyain nih tentang tips and trick bagaimana caranya mendapatkan kesempatan tersebut? Oh iya, ya perkenalan dulu kali ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Gita, pakainya aku aja ya biar terlihat Oh casual gitu. gitu. Saya panggilnya Kak atau Mbak atau apa nih? Iya, Tadi sempet dua-duanya kesebut soalnya. Bestie juga boleh Oh, sih. bestie, Ya, oke. asal nggak tante aja gitu. Nama aku Gita. Kemarin bulan Juli baru aja ulang tahun ke-29. Oh, Jadi Masya Allah. iya, Happy ja- birthday dulu nggak kita? Happy birthday. Iya, jadi iya sih, apa ya, kalau di pertemanan, kebetulan aku sama Mbak Fikri juga udah kenal gitu. Iya. Jadi di pertemanan kami tuh kayak nggak ada kelihatan gitu mana tua mana muda gitu, kita Wah. semua serasa muda gitu sih. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, senang banget bisa ngobrol di sini gitu, lebih-lebih sama anak komunikasi juga gitu sih. Iya. Nah, sekedar menambahkan lagi ya latar belakangnya Kak Gita ini, beliau ini juga merupakan Waisili alumni ya, alumni. Jadi beliau tahun 2023 kita ketemu bareng ya di Waisili Summit 2023 di Bali, yang mana itu adalah forum internasional yang didanai oleh US Embassy dengan organisatornya ini dari US Embassy Jakarta. Itu mempertemukan para young leaders ya dari Southeast Asian countries termasuk Betul. Timor Leste juga. Nah, salah satu delegasinya adalah Kak Gita. Saya pun juga demikian gitu. Jadi kita bertemu di forum tersebut, alhamdulillah ketemu orang-orang yang hebat dan salah satunya adalah beliau si kebanggaan kita kali ini ya. Dan beliau ini fokusnya di bidang economic empowerment. Ya, Betul ya. Nah, karena kita udah nyebutin ada Waisili, ada economic empowerment dan segala macam, kita mungkin bisa langsung ke pertanyaan ya Kak ya. Ya, silakan Oke. Mbak Fikri. Pertanyaan pertama, ini kan Kak Gita mengikuti berbagai macam program ini adalah dari Waisili ya. Boleh tahu nggak sih kenapa Waisili gitu? Apa menariknya atau trigger apa yang bisa membuat Mbak atau Kak Gita ini mendaftar programnya Waisili begitu? Oke, jadi fellowship pertamaku di Waisili itu dimulai di bulan Juni 2023. Jadi sebelum aku ikutan Waisili Summit itu aku udah kan Mendaftar ya? betul. Jadi syaratnya kan kita Oh. mesti jadi alumni dulu nih gitu. Nah, Betul. sebenarnya aku baru jadi
finalis tuh di satu program gitu. Jadi kenapa aku bisa ikutan Wisely Summit karena aku adalah alumni Wisely gitu. Nah, fellowship pertama aku adalah Wisely Regional Workshop yang itu cuma dilaksanakan 5 hari di Chiang Mai, salah satu. Chiang Mai di mana sih? Thailand. Oh, di Thailand, ya, guys. Jadi itu fellowship pertama aku, dan ya setelah itulah aku bisa eligible untuk ikutan Wisely Summit, yang kemudian setelah aku pulang dari Wisely Regional Workshop itu, 2 bulan setelah kepulanganku dari Chiang Mai, Thailand, itu aku daftar Wisely PFP gitu. Berarti barusan tahun 2023 gitu? Iya. Baru banget. Iya. Sama. Aku Nah, baru inget. Aku inget kamu ikutan fellowship juga di tahun 2023. Iya. Dan itu karena kepolosan aku baru tahu Wisely itu di tahun itu emang. Jadi emang baru pertama kali daftar dan alhamdulillah langsung keterima gitu. Wisely Regional Workshop juga, tapi waktu itu di bidang edukasi. Iya. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya udah tahu program Wisely itu dari tahun 2020. Cuman waktu itu settingnya kan 2020, 2021 semua kegiatan masih online ya gitu. Jadi aku sebenarnya lebih tertarik untuk ikutan Wisely Women Leadership Academy gitu. Tapi entah kenapa aku selalu ditolak-tolak gitu. Makanya kemarin yang Wisely Regional Workshop Envirotech di Chiang Mai itu keterima, aku malah kaget banget gitu loh. Jadi oh ya ternyata aku bisa ya, dan karena aku keterima di situ akhirnya aku daftar buat Wisely PFP atau Wisely Professional Fellows Program gitu. Yang dari situ sebenarnya aku iseng-iseng, aduh Wisely Summit kan di Bali ya, pengen gak sih kayak liburan gratis di Bali. Terus akhirnya ya udah, karena aku eligible buat daftar, akhirnya aku ikut dan aku keterima. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya selama Juni 2023 sampai Juni 2024 aku udah ikutan 3 program Wisely. Jadi yang satu Wisely Regional Workshop, terus yang kedua Wisely Summit, dan yang ketiga Wisely Professional Fellows Program gitu. Sebegitu produktifnya ya Kak Gita ini ya, bayangin 2 tahun ya, tetapi udah ikut 3 program sekaligus ya. Dalam kurun 12 bulan. 12 bulan ya, bahkan tidak 2 tahun tapi 12 bulan. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Tapi barangkali para penonton kita masih ada yang belum ngerti ya, Wisely Summit, Wisely Regional Workshop itu apa? Itu sebenarnya merupakan program yang secara annual diadain sama Wisely kan ya Kak ya? Betul. Iya. Jadi programnya Wisely itu adalah Young Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi itu adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk memberikan kayak pengalaman kepada pemuda-pemudi di Asia Tenggara dan Timor Leste. Betul. Dan programnya banyak banget, ada regional workshop, ada academic fellowship, ada Wisely Summit, terus belum lagi kesempatan-kesempatan grant yang banyak gitu. Nah, aku dan Mbak Fikri adalah salah 2 orang yang memanfaatkan kesempatan itu karena banyak banget peluangnya. Jadi kami nyari yang cocok gitu ya Mbak. Terus betul ya, gitu iya sih. Dan ini pasti terbuka banget bagi teman-teman semuanya, karena yang eligible itu mulai umur 18 ya kalau nggak salah ya. Iya, 18 sampai 35 tahun. Betul. Nah, ini berarti para mahasiswa nih, entah yang berada di UIN Sunan Ampel Surabaya atau di tempat lainnya dimanapun kalian berada, bisa banget ikutan Wisely. Kapan lagi bisa ke Amerika gratis ya. Betul. Itu untuk yang program fellowship. Kalau untuk regional workshop kayak kita berdua yang pernah ikuti di tahun 2023 bisa di Vietnam. Kakaknya ini di Chiang Mai, kalau saya di bukan Ho Chi Minh, satunya lagi Hanoi. Vietnam, masih sama di Vietnam. Masih sama di Vietnam. Enak sekali, nginepnya di hotel bintang 5 dan segala macam. Pokoknya banyak benefit yang kita dapatkan begitu ya. Oke. Nah, tadi kakak kan bilang pertama pernah ikut di regional workshop, kemudian habis itu karena udah pernah menjadi alumni dari Wisely, eligible lah untuk mendaftar di Wisely Summit begitu kan. Betul. Setelah Wisely Summit ternyata berangkat untuk PFP. Nah, PFP sendiri ini apa nih? Ya, jadi berbeda dengan Wisely Summit dan Wisely Regional Workshop gitu. Kalau Wisely Regional Workshop tuh biasanya tidak mensyaratkan kita harus memiliki pengalaman kerja di bidang tertentu gitu. Tapi kalau Wisely Professional Fellows program, karena sifatnya udah profesional, makanya harus dibuktikan dengan harus berpengalaman setidaknya 2 tahun di bidang relevan gitu. Nah, ini sangat kebetulan ini cocok sekali dengan apa yang aku lakukan sehari-hari. Jadi kegiatanku pada saat aku mendaftar PFP itu adalah aku bekerja di salah satu social enterprise di Palembang, Sumatera Selatan, dan aku bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan kehidupan petani dari sisi pendapatan. Jadi ngurusin
Jadi ngajar petani kelapa gimana caranya mereka buat nanam petani kelapa yang oke. Terus yang perempuan ini gimana caranya supaya bisa mengelola keuangannya dengan baik gitu. Karena kalau berbicara soal statistik itu rata-rata pendapatan gabungan rumah tangga itu kalau misalnya suami istri bekerja di Kabupaten Banyuasin ya, Sumatera Selatan gitu secara spesifik, itu pendapatan gabungannya tuh cuma 1 juta sampai 1,5 juta. Ini kalau orang tua dua-duanya bekerja ya, sementara anaknya 3 atau 4 gitu. Dan yang fakta yang lebih mencengangkan lagi, nomor 2 adalah 60% dari jumlah pendapatan ini, 60% ya itu digunakan untuk anggaran rokok. Ya, jadi uang beras gitu-gitu bisa dipastikan jumlahnya sangat sedikit kalau dibandingin dengan anggaran beli rokok. Dan fakta ketiga adalah angka putus sekolah itu di Kabupaten Banyuasin dari tahun ke tahun gitu. Statistik menunjukkan bahkan sampai tahun 2022, 2023 pun angkanya semakin tinggi gitu. Ini berbeda sekali karena kebetulan aku besar di Jawa, terus kuliahnya juga di Depok, di Depok UI, ya, di UI kita ingetin lagi gitu. Sorry, jadi sebenarnya kehidupanku Java sentris banget nih gitu kalau dipikir-pikir. Dan ketika aku nyampe Sumatera Selatan, gapnya ternyata besar sekali gitu. Di Sumatera Selatan, fakta nomor 3 yang belum aku sebutin tadi gitu, misal kamu lulus SMP umur 15 tahun, kamu baru bisa masuk SMA atau SMK itu umur 17 atau 18 tahun. Kamu mesti gap year 2 atau 3 tahun dulu karena kamu mesti bantuin orang tuamu untuk bekerja di kebun gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kemarin tuh kami sempet dan kebetulan pada saat itu ya kayak perusahaanku tuh punya program untuk ngasih beasiswa ke anak-anak lulusan SMP SMA, dan ketika anaknya eligible gitu, katakanlah layak mendapatkan beasiswa, terus anaknya pengen ditarik buat kuliah, ayo kuliah di Palembang gitu. Orang tuanya selalu responnya seperti ini, ya kasihan di rumah nggak ada yang bantuin gitu, nggak cewek nggak cowok gitu sih. Jadi ya tantangannya berat banget. Dan sebenarnya isu inilah yang aku bawa ke Wisely Professional Fellows Program yang mengantarku aku bisa dapat beasiswa fellowship gratis ya ke United States gitu. Karena aku merasa bahwa kestabilan pendapatan itu penting banget gitu dalam keseharian gitu. Kayak bisa makan nasi tiap hari ya itu penting dan memang harus diupayakan gitu loh. Kalau nggak bisa makan nggak bisa belajar, kalau nggak bisa belajar nggak bisa mikirin yang lain gitu. Makanya ya apa ya, kayak meningkatkan pendapatan dan mendapatkan kestabilan pendapatan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau soal ningkatin pendapatan ya udah gitu, tinggal jual kelapanya ke tengkulak yang bisa kasih harga mahal. Tapi ketika kita pengen ngomongin tentang kestabilan pendapatan, itu kan berarti dari bulan 1 sampai bulan ke-12 kan konsisten ya gitu. Dan sustainability dong. Betul. Dan di dalam kestabilan pendapatan pun juga harus ada apa ya, kayak kesadaran berkonsumsi yang ibaratnya yang layak gitu lah. Maksudnya nggak bisa dong kalau misalnya penghasilan kita 1 juta tapi 300.000 habis buat beli rokok gitu ya. Gimana mau stabil, gimana kita bisa saving buat nyiapin dana pendidikan buat anak gitu. Sementara rata-rata mereka tuh per rumah tangga anaknya bisa 2-3 gitu. Belum lagi kalau ngomongin soal pernikahan dan cerai ya gitu. Misalnya ada janda menikah sama duda gitu, yang janda ini dia anaknya 2, terus habis itu yang duda ini anaknya 2 gitu. Berarti kalau dia gabung nikah, mereka kan anaknya 4. Nah ini kan jadi apa ya, ini kan jadi semacam tantangan yang berkali-kali lipat gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin fellowshipku sendiri cukup panjang. Nah kebetulan yang di Wisely Professional Fellows Program itu aku masuk ke tema Economic Empowerment, di mana delegasi kami ini itu punya isu yang sama, gimana caranya untuk memberikan kesejahteraan kepada komunitas yang kami hadapi sekarang dari sisi ekonominya. Gitu sih. Ya. Berarti ada sinerginya gitu ya antara pendidikan tadi ya, karena social enterprise-nya kan di dalam pendidikan ya. Betul. Kemudian ini ngarahnya kemudian ke economic empowerment begitu. Betul. Kalau boleh tahu ini ngulik yang pendidikannya tadi ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh Kak Gita dan perusahaan tersebut itu mendidik para anak-anaknya nih, karena mereka berada di rural area, menjadi
korban begitu ya dari pendapatan dan pola konsumsi yang seperti itu oleh orang tuanya begitu. Apakah itu yang dilakukan atau memberikan pendidikan kepada para petani dan para orang yang mungkin belum terlalu bijak untuk mengeluarkan pendapatannya tersebut begitu? Ya, jadi kalau penerima manfaat dari perusahaan kami itu sebenarnya ada 2 gitu. Yang pertama adalah komunitas petani kelapanya sendiri, yang dalam artian kelapanya itu kami pasok gitu. Jadi mereka nanam kelapa terus kelapanya kami beli gitu untuk barang, untuk kayak bahan baku kami. Nah, terus habis itu anak-anak dari petani kelapa ini juga kami latih, kami kasih kelas-kelas secara reguler gitu. Dan memang benar seperti yang Mbak Fikri katain, daerahnya rural banget. Jadi kalau dari Bandara Palembang itu 65 km, jadi mesti mobilan sekitar 2 jam itu baru nyampe. Ada beberapa daerah yang tidak bisa diakses oleh mobil, jadi kami mesti jalan kaki. Ya seperti itu sih. Effortnya luar biasa ya. Ya, tapi ya ini lagi-lagi bukan maksudnya pekerjaannya mulia banget gitu teman-teman ya. Ya, jadi buat teman-teman, soalnya gini Kak, dari program ilmu komunikasi ya, yang saya menjadi sekretaris di program ilmu komunikasi. Nah, salah satu profil lulusan kami adalah social enterprise. Bukan social enterprise tapi social entrepreneur. Jadi diharapkan salah satu atau beberapa orang ya yang lulus dari program ilmu komunikasi itu sebenarnya bisa memiliki social enterprise nantinya, atau bekerja di situ, atau apapun yang berkaitan dengan misi sosial begitu. Nah, jadi menurut saya mereka pasti akan relatable banget dengan apa yang Kakak ceritain sekarang begitu. Seperti itu sih. Nah, itu kira-kira dulu mengawalinya based on data kali ya. Jadi tahu sekian persennya seperti ini, kemudian itu solusinya harus seperti ini gitu. Ya, dulunya. Karena ketertarikan, karena tahu bahwa ibaratnya Wisely PFP, Wisely Professional Fellows Program adalah kasta yang paling tinggi dari program-program Wisely lainnya gitu. Kalau yang regional workshop ya mungkin persaingannya tidak terlalu gitu, tapi kemarin ternyata angka persaingannya di Wisely PFP itu cukup tinggi. Dan memang coba spill Kak kalau tahu, kalau ingat. jadi 1%. Jadi kalau ada 100 orang yang daftar itu ada 90 yang diterima cuma 1. Iya, jadi ada 99 orang yang kecewa karena ditolak. Kemarin datanya ngomongin kayak gitu, dan makin tahun makin kompetitif ya. Jadi ya makanya, nah perjalanan untuk mendapatkan Wisely PFP ini bisa dikatakan ketika aku selesai dan ketika aku diterima, aku bisa bilang bahwa oh ya ini adalah kayak formulir pendaftaranku yang paling sulit, karena karena beneran itu sih, karena emang beneran riset gitu, nyari data-data terbaru, terus isu apa yang harus aku bawa gitu, karena ini ibaratnya aku dikasih kesempatan untuk belajar ke US gitu, ini bisa aja cuman sekali seumur hidup. Makanya itu aku harus membuat esaiku sebaik mungkin dan sejelas mungkin gitu loh. Karena kemarin daftar PFP, akhirnya ya udah berusaha untuk menggali-gali data gitu. Kira-kira aku pengen fokus kemana, dan sekalian untuk menselaraskan dengan tujuan personalku dalam hidupku secara personal tuh sebenarnya pengen apa sih. Keren ya. Gitu Mbak Fikri. Iya guys, jadi kalian jangan ngelihat asiknya aja USA gitu. Ternyata perjalanan dan perjuangannya tuh gede banget ya. Bayangin aja 100 orang yang mendaftar, hanya 1 yang diterima. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa mengulik sedikit ya, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan begitu selama seleksi ini. Barangkali di antara semuanya ini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi, perlu benar-benar untuk disiapkan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, karena saking pentingnya gitu. Gimana Kak? Ya, yang pertama untuk bisa lolos adalah peka dengan permasalahan sekitar gitu, lebih-lebih dengan komunitas yang kita hadapi gitu. Kalau Mbak Fikri mungkin lebih ke kayak apa ya, geliat anak-anak muda memandang media itu seperti apa gitu, karena memang komunitasnya seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri, karena bidangku terkait dengan pengembangan komunitas di rural, makanya aku mencoba cari tahu gitu sebenarnya di komunitas rural ini mereka pengennya apa gitu. Dan akhirnya ketemulah bahwa mereka menghadapi isu, yang pertama isu pendapatan mereka yang tidak bisa stabil, dan yang kedua adalah terkait ya beban perempuan yang lebih berat, karena mereka juga nyari uang tapi beban domestiknya pun makin ada. Jadi yang pertama adalah pahami dulu isu sekitar gitu, karena isu sekitar tuh biasanya punya kekhasannya masing-masing gitu. Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bisa beda.
ketika main ke Magelang, Jawa Tengah, mungkin masyarakatnya mungkin bisa beda lagi gitu. Nah terus kalau daerah ke Kalimantan atau daerah yang deket tambang itu mungkin permasalahan mereka lebih ke lingkungan gitu-gitu kali ya. Jadi pahami dulu komunitas komunitas yang dekat dengan kita itu apa gitu, dan sekaligus kita bisa menakar peran, ya komunitasku ini menghadapi masalah ini, tapi kira-kira aku punya peran strategis nggak sih untuk mengubah itu, karena salah satu syarat dari PFP adalah ketika kamu pulang kamu harus bisa memberikan sesuatu gitu dalam bentuk konkret gitu kepada komunitasmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentu saja harus mengisi formulir itu sendiri gitu. Kalau kemarin kami diwajibkan untuk ngasih 2 surat referensi gitu. Dan ini sebenarnya surat referensinya nggak harus akademik, nggak harus profesional sih. Jadi memang orang yang mesti ngerti soal kehidupanku gitu. Jadi surat referensi pertamaku itu lebih ngomongin kayak, aku anak akuntansi nih, tapi kenapa tiba-tiba aku menjadi seorang edukator di komunitas rural gitu. Nah terus salah satu lagi temanku yang ngasih surat rekomendasi itu, dia menerangkan kenapa aku punya selera membangun iklim kewirausahaan sosial gitu, lebih-lebih di komunitas rural. Jadi pastikan bahwa orang yang memberi surat referensi itu adalah orang yang benar-benar kenal sama kita. Dan harus sesuai dengan background kita gitu ya. Betul. Nggak hanya sekedar saya merekomendasikan ini untuk mengikuti Wisely PFP, nggak cuman gitu ya. Betul. Jadi bahkan aku kemarin minta tolong sama orang yang bikin aku surat rekomendasi itu, bahkan aku tolong jelaskan pendapatmu kenapa aku layak diterbangin ke US. Karena kalau masalahku bisa diselesain di Indonesia, ya ngapain aku mesti terbang jauh-jauh ke US gitu. Jadi mereka sendiri juga itu kayak ngasih ya seperti itu sih. Terus yang ketiga tentu saja mengisi form gitu. Isainya banyak banget gitu, termasuk isainya adalah bagaimana sih cara kamu kenapa kami harus nerbangin kamu ke US gitu. Itu esai yang paling susah. Terus yang kedua, kamu kalau udah di US kamu mau ngapain gitu. Dan esai yang kedua ini lebih menerangkan tentang organisasi-organisasi apa yang akan kamu pilih gitu ketika kamu diterima sebagai fellow gitu. Lebih mungkin bisa disebut sebagai placement institution atau institusi penempatan kita. Jadi kita udah mesti tahu kalau diterbangin ke US, kita tuh mesti magang di institusi yang kayak apa sih gitu. Dan yang ketiga adalah tentang ngomongin action plan. Jadi action plan ini kalau sudah diterbangin ke US, kembali ke Indonesia kira-kira mau ngerjain apa gitu. Kurang lebih ada 3 poin itu sih gitu. Dan yang keempat adalah jangan ragu untuk meminta feedback. Jadi kenali dulu alumni PFP gitu. Mungkin salah satunya bisa aku. Jadi ya biasanya US Embassy, lebih-lebih US Embassy Jakarta tuh rajin banget buat ngasih sharing session. Jadi mereka bakal ngundang alumni PFP sharing session. Manfaatkan kesempatan itu, datang, tanya sebanyak-banyaknya gitu. Syukur-syukur bisa kenalan secara personal dengan salah satu dari mereka gitu, untuk membenarkan isaimu, untuk ya kesulitan mengisi form seperti itu sih gitu. Wah, keren banget ya. Jadi kalau aku tangkap di sini ternyata proses planningnya ini harus matang banget ya Kak ya. Dan gak boleh dadakan. Jadi kalian daftar 2025, 2024 tuh harus sudah dicicil. Isei, referensi ya kan. Apakah harus berawal dari kita pernah bekerja di bidang tersebut dulu gitu Kak? Iya. Jadi harus dibuktikan. Aku lupa harus dibuktikan secara tertulis atau enggak ya. Cuman pada saat itu pengalaman kerjaku yang kutulis beneran cuman 4 tahun terakhir gitu. Meskipun sebenarnya aku udah kerja dari tahun 2018 ya, tapi yang aku tulis tuh beneran cuman dari tahun 2020 sampai tahun 2019 sampai tahun 2023 aja. Gitu. Dan itu yang harus berkaitan dengan program kita. Berkaitan dengan economic empowerment. Tema yang aku pilih. Topiknya itu ya. Iya. Kalau aku mungkin lebih ke edukasi dong. Betul, education banget. Betul. Secara sebagai dosen, dan ada social enterprise juga tapi di bidang pendidikan gitu. Iya, kalau Mbak pendidikan Fikri tinggi. Kalau aku lihat kan Mbak Fikri edukator, tapi maksudnya edukator di formal dan informal ya. Iya. Gitu. Nah, itu bisa dua-duanya bisa dimasukin. Relevan. Semoga umurnya cukup ya Wisely, mohon ya. Iya sambil kode-kode dikit. Ya kalau nonton. Iya, oke. Nah berikutnya Kak, sekarang kita coba flashback dikit ya. Waktu kemarin udah di USA ya. Gimana tuh perjalanan fellowshipnya? Asik banget kayaknya. Bawa koper berapa gitu sampai?
Iya, mari kita mulai dengan proses packing dulu. Oh baiklah, packingnya seperti apa Betul. ini ya? USA pasti bukan negara yang bisa satu koper cukup ya. Betul. Secara 4 musim dan segala macamnya. Jadi meskipun kemarin penempatan di Hawaii, tapi kebetulan economic empowerment. Jadi kalau teman-teman kepoin di wiselypfp.org itu sebenarnya ada 4 tema. Ada tema civic engagement, governance and society, economic empowerment, dan yang terakhir sustainable development and environment. Dan 4 tema ini kami tuh bakal jalan bareng gitu selama di US, kecuali di penempatan ya. Kalau penempatan ya udah satu orang sendiri gitu, bisa aja kayak gitu. Nah, sebelum kami dapat penempatan, ini kami ospek dulu selama seminggu. Dan kebetulan tempatku adalah Pittsburgh. Jadi berbulan-bulan, 2 bulan sebelum aku berangkat ke Pittsburgh, jadi aku kan ke Pittsburgh dulu, terus habis itu ke Hawaii, terus habis itu baru closing ceremony di Washington DC yang foto di White House itu. Nah, di Pittsburgh ini cukup challenging gitu, cukup menantang karena ketika aku menurut ramalan cuaca gitu, suhunya 3-10 derajat. Sementara ketika di US itu suhunya 20-25. Oh, jadi jauh banget ya. Nah, jadi bisa ya, makanya aku selalu ngomong tantangannya dimulai dari packing itu sendiri, karena aku mesti bawa pakaian hangat dan aku mesti bawa pakaian yang ya di Hawaii aku nggak mungkin pakai sweater dong. Minimal baju pantai lah ya, satu style gitu. Tapi bukan swimsuit juga ya. Ya kayak gitu. Kecuali kalau mau beli di sana ya udah terserah, tapi aku bawa di Indonesia baju yang aman aja. Tanda kutip gitu. Jadi ya itu sih, jadi bagian excitingnya waktu packing itu gitu. Jadi aku bawa baju hangat, tapi aku juga bawa baju dingin. Dan ternyata begitu aku nyampe di Hawaii, ini adalah angin Samudra Pasifik. Hawaii adalah salah satu kepulauan yang paling terisolasi sedunia. Jadi angin kenceng, aku di sana ingusan terus. Aku mana-mana pakai rok batik, rok ini terbang. Gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya kalau dari perbedaan. Nah, terus di perbedaan cuaca kemarin sempat ngerasain yang pagi-pagi bangun tuh lari pagi, dan pada saat itu suhunya 4 derajat. Jadi aku dan temanku ketika lari pagi tuh kami beneran lari sekencang mungkin, karena kalau kami nggak lari sekencang mungkin kami bakal kedinginan. Ya begitu nyampe kamar kami langsung pingset, ini siapa duluan yang mau mandi air panas. Gitu sih. Jadi ya kalau secara suhu itu emang beneran mesti dipersiapin 2-3 bulan sebelum keberangkatan gitu. Pengumuman tuh biasanya muncul sekitar 5 bulan sebelum kita berangkat ya. Jadi kamu masih punya waktu sekitar 3-4 bulan untuk menyesuaikan ketahanan fisikmu gitu, karena kemarin kami benar-benar yang kulit tangan ngelupas, terus bagian area hidung ngelupas gitu-gitu. Itu tuh nggak semua orang bisa berkompromi dengan itu gitu. Jadi teman-teman kemarin bahkan ada yang hidungnya sampai merah gitu. Jadi kalau menurutku ya karena ini pengalaman langka ya, jadi setidaknya secara fisik mesti oke dulu. Beda kalau misalnya kegiatannya kayak regional workshop di Hanoi gitu, ya udah Hanoi sama Surabaya 11-12 gitu. Betul, mungkin lebih ekstrim di Surabaya kali ya gitu. Jadi kita udah terbiasa Hanoi, oke aku bisa. Iya kayak gitu. Terus penerbangan panjang juga, karena kalau di total kemarin kami terbang tuh kurang lebih 33 jam. Di dalam pesawatnya 33 jam? Iya kalau di total ya, maksudnya kalau berangkat dari Jakarta ke Singapura, terus habis itu ke San Francisco, terus habis itu San Francisco ke Pittsburgh, itu di total itu beneran lebih dari 27 jam. Jadi apa yang dilakukan tuh for killing the times gitu misalnya? For killing the times, jadi drama Korea tentu saja. Baiklah. Drama Korea tentu saja, terus baca buku ya, terus stok makanan. Jadi kemarin tuh ngerasain bener-bener makan 3 kali di dalam pesawat. Ya gitu sih. Tapi ada cultural shock gitu nggak sih, kayak soal makanan? Kalau tadi kan suhu udah ya kita bahas ya, hawanya begitu dingin dan segala macam, anginnya kenceng banget sampai terbang-terbang roknya. Yang lainnya ada nggak kayak makanan atau apa gitu? Aduh, kalau makanan tuh sebenarnya yang paling aman tuh sebenarnya yang dibeli di Sevel ya. Oke. Kenapa tuh? Apakah karena ada logo halalnya atau karena tidak nggak aneh-aneh ya, karena mereka pasti yang benar-benar convenient untuk semua orang gitu kan? Betul, kayak gitu sih. Kemarin sempat ngerasain di Pittsburgh tuh kayak aku nggak berani makan Chinese. Mungkin kalau aku di restoran Chinese, kalau di Malaysia aku mungkin masih berani, tapi kemarin di Pittsburgh
aku nggak berani karena alasan keyakinan gitu lagi-lagi. Ya seperti itu sih. Terus makanan di sana cenderung porsinya besar karena orang gitu ya. Gitu. Jadi sering banget misalnya kami berenam jalan gitu, kami cuman pesan makanan tuh cuman 3 gitu. Karena emang beneran bisa buat makan 2 kali, buat 2 orang maksudku. 2 orang ya. Kayak aku gitu. Laparan sih Kak, kayaknya cocok ya kalau aku berangkat ke USA ya. Nah iya, kemarin tuh kayak kemarin kami nyoba kan, jadi pada saat kami nyampe di Pittsburgh itu kami makan 1 porsi dan rata-rata dari kami langsung take away semua. Termasuk yang cowok nih, biasanya yang cowok kan lebih sama lebih aja, lapar. sama aja. Oke. Sama aja ya, tapi ya gitu sih soal makanan. Terus ya kalau dipikir-pikir Asia Tenggara tuh sebenarnya kaya banget ya, kayak variasi kuliner ya. Kalau ke Thailand itu lebih dominan pedas dan manisnya pun lebih-lebih. Kalau di Indonesia mana dulu nih, kalau di Surabaya sama Cirebon kan cenderung asin dan manis, tapi kalau ke Jogja, Solo, kampung halamanku manis gitu-gitu. Jadi aku kayak ya aku kangen makan tempe gitu. Ya kayak gitu. Dan jangan salah juga gitu, sebenarnya yang mereka sukai ketika kami berada di US gitu ya, orang-orang lokal seneng gitu karena orang Indonesia tuh pasti kemana-mana selalu bawain Indomie. Kamu pasti juga ngerasain kemarin. Iya sih. Iya kan gitu. Tapi kangen tempe itu emang bener loh. Aku barusan pulang juga kan dari Taiwan. Pas di bulan Juni juga gitu. Di Taiwan tuh nggak tersedia tempe secara umum gitu. Dimana kalau kita belanja di pinggir jalan aja pasti ketemu gitu ya. Betul. Di sana nggak ada dan harganya mahal. 1 kotak bisa 20 ribuan seperti itu ya. Jadi kita harus mensyukuri ya teman-teman ya apa yang kita sudah dapatkan di sini. Don't take it for granted, jangan meremehkan itu ya. Jadi semuanya perlu untuk kita renungkan ya. Iya. Nah Kak, jadi kakak tuh di sana ngapain aja sih? Maksudnya kalau kita sum up ya, berarti melakukan penelitian kah atau pendidikan kah atau merencanakan sebuah program yang akan dibawa balik ke Indonesia atau apa sih? Dan apa bedanya gitu yang di USA sama di Indonesia gitu? Ya, jadi ya Wisely Professional Fellows Program ini menurutku meskipun kami di US tuh kurang lebih cuma 2 bulan gitu, tapi komitmennya sebenarnya lebih dari itu gitu. Dan ini salah satunya dibuktikan dengan bahwa kami harus melakukan meeting gitu. Kami harus ngelakuin meeting dengan placement institution kami sebelum kami benar-benar nyampe di Hawaii gitu, sebelum nyampe di penempatan kami. Jadi sebelum aku nyampe di Hawaii itu aku udah meeting berkali-kali sama institution placement aku gitu. Objektif aku selama fellowship seperti ini gitu, hari pertama, kedua, sampai hari terakhir aku mau ngelakuin apa gitu, karena lagi-lagi ini pengalaman yang langka. Dan ya sebenarnya ini aku nggak pengen ngerepotin mereka sih, jadi ibaratnya aku bisa prepare gitu, jadi mereka pun juga bisa langsung assign menugaskan 1 orang yang berdedikasi untuk ibaratnya jadi peerku atau menjadi kayak orang yang mendampingiku gitu loh, gitu sih. Nah kalau ngomongin soal deliverables atau output ini sebenarnya masing-masing orang bisa beda, tergantung dari tergantung dari apa yang mau dia capai gitu. Ada temanku yang dia tujuannya fellowship, ketika dia kelar penempatan dia berhasil generate 1 paper. Dan pada saat itu penempatannya memang di universitas gitu, jadi kerjanya kayaknya aku banget deh. Nah kalau aku bisa keterima atau ikutan, kayaknya aku nyasar yang itu. Nah terus ada juga temenku tuh yang dia develop kayak semacam 1 aplikasi, tapi sebenarnya 1 aplikasinya tuh kayak ibaratnya kayak semacam direktori Trans Jatim gitu loh. Jadi sebenarnya bukan aplikasi yang untuk menavigasi, sebenarnya bukan aplikasi kayak buat pesan ojek atau apa gitu, tapi beneran kayak cuman jadi perpustakaan aja gitu. Itu juga ada. Nah kalau dari aku sendiri kemarin adalah bikin policy brief atau semacam kertas kebijakan gitu yang untuk pemerintah, untuk US sendiri gitu. Aku akan jelaskan secara lebih detail karena kita masih ada waktu, tenang. Jadi kemarin aku ditempatkan di Pacific Gateway Center, yang ini adalah sebuah NGO yang berfokus untuk memberikan capacity building atau pemahaman atau pengetahuan gitu kepada imigran-imigran yang dari Asia Tenggara. Dan perlu diketahui bahwa Hawaii adalah salah satu daerah di dunia yang gelombang imigrasinya terbesar. Jadi orang Vietnam itu banyak banget. Di kantorku tuh banyak. Semua orang Asia Tenggara tuh ada, kecuali orang Indonesia sama Singapura. Jadi coworkerku tuh orang Vietnam, coworkerku tuh orang Filipina, gitu-gitu sih. Nah,
kembali lagi ke Pacific Gateway Center tempatku ini gitu. Jadi yang aku lakukan di situ aku adalah membandingkan gitu NGO di US ini sebenarnya ngasih perhatian yang cukup nggak sih untuk imigran Asia Tenggara. Karena imigran Asia Tenggara itu kalau berbicara soal data itu populasinya di Hawaii sendiri kurang lebih ada 30%. Jadi 30% penduduk Hawaii itu diisi oleh imigran dari Asia Tenggara yang macam-macam, entah itu dari Vietnam, entah itu dari Filipina gitu. Gitu. Aku berusaha untuk membandingkan itu gitu. Jadi secara regulasi sebenarnya pemerintah US itu tuh baik dari sisi pemerintah US ya, maksudnya dari level federal. Kalau level federal tuh kan berarti ngomongin United States secara luas dalam artian gak cuma Hawaii, tapi kalau dari level states itu kan berarti ngomongin regulasi yang diatur oleh Hawaii sendiri gitu. Nah, aku mencoba untuk membandingkan kedua hal itu. Jadi dari sisi federal maupun dari state, kira-kira mereka tuh punya regulasi yang rigid nggak sih soal mereka memperlakukan tentang Asia Tenggara, lebih-lebih soal pendidikan. Jadi lebih ke ngomongin tentang adult education, akses pendidikan usia dewasa untuk imigran Asia Tenggara yang berdomisili di Hawaii gitu-gitu. Dan dari situ kesimpulannya adalah ternyata akses pendidikan yang dikasih itu kurang lebih sama kayak di Indonesia gitu. Jadi mereka nggak diskriminasi gitu maksudnya ya? Iya, nggak diskriminasi, dan salah satu bidang yang mereka unggulkan itu adalah pertanian, karena Asia Tenggara tuh terkenal di pertanian, dan Indonesia begitu. Pun juga kan. Jadi sebenarnya kalau aku nggak salah itu aku pernah baca 40% komoditas terbesar di Indonesia itu adalah komoditas pertanian, dan di Hawaii pun sendiri sebenarnya juga kayak gitu meskipun impor ya, kayak pepaya gitu masih impor dari California, tapi ternyata sektor pertaniannya tuh juga cukup signifikan gitu terhadap pendapatan daerah Hawaii itu sendiri gitu. Dan orang-orang yang berkontribusi atas peningkatan pendapatan di Hawaii ini di sektor pertanian itu ternyata ditunjang oleh imigran Asia Tenggara gitu. Rodanya adalah imigran Asia Tenggara gitu. Jadi menganalisis gimana sih caranya mereka bikin akses gitu. Salah satunya adalah mereka di Hawaii itu masing-masing universitas tuh selalu berusaha untuk ngasih kelas-kelas untuk imigran Asia Tenggara, lebih-lebih soal pertanian. Dan yang cukup unik di Hawaii adalah karena Hawaii itu lagi-lagi ya, kalau ngomongin pernyataanku yang barusan, Hawaii itu adalah sebuah kepulauan yang memiliki gelombang imigrasi terbesar sedunia. Jadi kalau bikin acara tuh kami selalu interpreternya tuh interpreter Filipina ada, Vietnam ada, betul, gitu ya. Betul. Jadi itu menarik banget sih gitu, karena ketika aku tanya sama teman-teman lain yang ditempatkan di states lain, misalnya kayak di Wisconsin atau misalnya katakanlah di Arkansas atau misalnya di Idaho gitu, mereka nggak punya kayak gini. Kalau kelas ya udah kayak pukul rata bahasa Inggris semuanya. Oke. Tapi kalau di Hawaii nggak bisa kayak gitu. Jadi ya makanya itu aku dari awal ketika aku tahu kalau aku ditempatkan di Hawaii, aku pengen mengeksplor tentang bagaimana sih gitu akses pendidikan usia dewasa ini diberikan gitu dengan profil Hawaii sendiri yang cukup beragam gitu loh. Jadi ya gitulah, kalau ke Hawaii itu lebih vibes-nya ya lebih kerasa bukan orang kulit putih tapi orang Asia. Jadi kayak tiap kali di bis tuh selalu nemu orang Jepang, selalu nemu orang Filipina gitu. Nah, teman-temanku yang dia penempatannya di mainland gitu, kayak di Colorado, terus habis itu di Virginia gitu-gitu, ketika mereka naik kendaraan umum tuh suara-suara sayup-sayup, suara yang terdengar tuh bahasa Inggris. Kalau di Hawaii enggak, banyak bisa tiba-tiba banget Jepang, betul, bisa tiba-tiba Filipina, Cina. Gitu-gitu. Jadi ya mungkin orang-orang yang kalau temenku ada yang bilang lah ini mah lo ngupload sesuatu, lo ngupload pantai, lo ngupload gunung di Hawaii, ini mah Malang, ini mah Bajo, ini mah Denpasar, ini mah Kintamani gitu-gitu. Tapi ya kalau menurutku sendiri ya karena unik gitu, jadi aku ngerasa ini tetap beda sih gitu. Meskipun aku juga menemukan familiaran itu gitu. Kalau di Indonesia kan sebenarnya juga kita cukup beragam ya. Jadi kadang tiba-tiba ada yang suka nyeletuk bahasa Sunda, ada yang gitu kan. Kita kan ya gitulah. Iya. Jadi sebenarnya ada kesamaan gitu ya antara di Hawaii dengan yang ada di sini.
diversity-nya itu loh dapat ya. Betul banget sih ya. Dan dan ya gitu, karena beragam tuh kayak apa ya, waktu di Pittsburgh tuh aku sempat mendapat catcalling gitu. Jadi ada orang yang aku lagi jalan, terus ada orang lagi nge-rap di belakangku, aku tuh dengernya dia nge-rap gitu. Tapi setelah aku dengerin per kata demi kata, oh ini orang nih sebenarnya dia lagi nyindir aku. Serius? Gitu. Jadi dan ternyata aku coba tanya ke teman-temanku yang lain ya, masa kamu mereka dengerin itu juga nggak kayak gitu ternyata oh iya bener gitu. Oh ya ini memang dia lagi bukan ngikutin kita ya, tapi emang ini lagi bahas kita. Di Hawaii aku sama sekali tidak mendapatkan itu karena orang-orangnya beragam, meskipun yang berhijab tuh jarang banget kecuali kalau emang lingkungan kampus ya. Cuman ya gitu sih, orang-orang well respected. Banyak sekali orang yang bilang bahwa Hawaii itu adalah daerah yang cukup enak untuk pensiun. Aku pun juga setuju karena semuanya kayak menurutku aksesibel, rapi, banyak orang lansia. Terus orang lansia tuh benar-benar diperlakukan dengan yang layak gitu. Maksudnya ada sekolah, ada pusat komunitasnya gitu-gitu. Aku bahkan sempat volunteering di rumah lansia yang mereka tuh tiap hari tuh selalu ada aja kegiatannya, mulai yang dari pingpong, mulai yang dari senam, terus habis itu menari dan lain sebagainya. Itu tuh banyak banget. Makanya ya bahkan komunitas Ikatan Warga Indonesia Hawaii itu sendiri juga mayoritas juga orang-orang yang usia 40 tahun ke atas loh gitu. Jadi ya jadi pengen balik lagi kan Mbak Fikri. Aduh. Oh, gantian dong aku. Oh iya dong. Let's go. Oke. Nah, jadi Kak Gita tuh di sana belajar jalan-jalan pastinya iya dong. Iya dong. Terus habis itu bikin analisis yang nantinya memberikan feedback untuk Amerikanya sendiri juga iya. Nah, yang dibawa ke sini ada juga dong pastinya ya. Betul. Jadi di sana pun aku juga sempat presentasi gitu, memaparkan tentang kondisi Indonesia gitu. Dan dari mereka, jadi aku memaparkan kondisi di Indonesia, pertaniannya seperti ini, warganya seperti ini. Kami menemukan beberapa kemiripan, tapi kami juga menemukan perbedaan gitu, lebih-lebih dari akses pemerintah ya gitu. Karena ini ngomongin negara maju sama negara berkembang gitu. Seperti itu. Jadi aku pun juga mendapat banyak feedback gitu. Ini kalau dari peranmu sebagai orang korporasi, kamu bisa melakukan ini itu gitu. Dan ya kalau ya ini lagi-lagi soal peluang dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Jadi salah satu hak istimewa yang diberikan ketika kamu lolos menjadi Wisely PFP itu adalah kamu berkesempatan untuk bikin satu program yang dimana kamu gantian nerbangin orang US ke negara originalmu. Sini. Wow. Gitu sih. Kalau boleh tahu nanti kapan nih programnya? Nah, itu masih belum tahu, tapi yang jelas kemarin kami semua harus kami harus bikin satu proposal yang kami mesti ngejelasin orang Amerika ini kalau udah diterbangin ke Indonesia mau kamu apain. Nah, kalau boleh itu udah boleh di-spill nggak? Iya, kira-kira ngapain? Kalau kemarin dari aku ya, karena aku ngerasa bahwa di Hawaii itu cara ngajarnya beda gitu. Jadi orang yang dari US ini, orang yang dari Hawaii ini, aku mintai tolong untuk menjadi semacam kayak fasilitator pengajar gitu. Gitu sih. Di sini ya. Keren banget ya. Tetap berkaitan dengan edukasinya dapat, economic empowerment-nya juga dapat. Oke, alhamdulillah kita udah dengar banyak banget ya dari Kak Gita ya. Menurut aku ini sudah sangat memotivasi ya buat para pendengar, para penonton, termasuk mahasiswa-mahasiswa juga. Bisa jadi mereka sekarang masih mahasiswa, tetapi mereka berkesempatan atau bisa mempersiapkan untuk PFP-nya nanti gitu. Ya, karena seperti yang Kak Gita bilang bahwa PFP ini adalah sebuah program yang bener-bener kasta tertingginya Wisely gitu kan. Nah, jadi kesempatannya itu sangat-sangat istimewa, banyak sekali yang daftar tapi sangat sedikit yang diterima. Jadi kita persiapannya harus sangat-sangat matang. Jadi teman-teman meskipun masih mahasiswa bisa banget untuk mempersiapkan program ini dari sekarang ya. Mulai cari-cari lebih mengetahui diri sendiri ya, minatnya ke apa, apakah seperti Kak Gita di economic empowerment seperti itu, atau kalau saya lebih ke education atau civic engagement gitu, atau kalian lebih ke apa. Nah, dalemi itu ya, jangan kan sekarang tuh kebanyakan coba ini tapi belum jelas gitu ya. Batu loncatan aja. Nah, saya harap sih setelah ini bisa ada fokus yang dijalani teman-teman based on passionnya kalian begitu. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira kenapa ya kita harus ikutan Wisely PFP?
barangkali ada promo-promo dikit gitu. Kan gini kita sama-sama Waisili alumni ya. Ya, betul. Jadi barangkali kita bisa menyuarakan kebaikan kepada teman-teman gitu. Ya. Mungkin ini adalah hal-hal yang juga dirasain oleh Mbak Fikri sendiri ya gitu. Yang pertama, kenapa harus ikut? Ya karena gratis, tinggal modal bawa kepala aja sebenarnya. Sama, saya kemarin kan waktu ke Hanoi juga gratis. Pokoknya semuanya ya programnya Waisili ya. Betul. Jadi bisa dipastikan bahwa kayak tunjangan program ini sudah ibaratnya tuh nggak pernah bikin kita boncos gitu sih. Selama aku ikutan 3 kali programnya Waisili itu aku ngerasa kayak lebih kecuan gitu, yang dalam artian ngasih uang saku aku selalu bisa. Aku bahkan nggak perlu ngeluarin duit sendiri buat beli oleh-oleh gitu, karena udah di cover gitu. Dan biasanya mahasiswa anak-anak muda sekarang tuh tertariknya sama itu. Nah, cuman lagi-lagi ya karena ini programnya berkredensi secara internasional, secara global gitu, lebih-lebih didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, makanya kamu juga harus mesti konsekuen dengan kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakuin. Betul. Jadi yang pertama karena uang sakunya bisa dikatakan karena ini gratis, dan yang kedua ibaratnya program ini akan selalu bisa membentuk kamu gitu dari sisi keilmuan yang kamu kuasai sekarang, yang sedang kamu tekuni sekarang. Dan yang kedua, jangan lupain bahwa orang-orang yang kamu temui selama program ini tuh beneran bisa ngasih manfaat ke kamu. Kayak kita contohnya, maksudnya kita kemarin waktu kegiatan tuh nggak terlalu banyak ngobrol, tapi akhirnya kita masih tetap kontakan lewat media sosial. Nah ini termasuk jejaring manfaat dari ikutan programnya Waisili kan. Nggak bisa ketemu Kak Gita kalau saya nggak ikutan Waisili Summit. Betul. Dan diawali dengan Waisili Regional Workshop gitu ya. Betul. Ya. Dan kamu pun kemarin teman-temanmu Waisili juga sempat ke Surabaya juga kamu temenin kan. Iya banget, kita nggak boleh putus kontak ya teman-teman ya. Jejaring itu adalah hal yang sangat bermanfaat sekarang, karena kita nggak tahu rezeki kita itu munculnya lewat mana. Jadi jangan memutus tali silaturahmi. Iya betul banget. Kemarin aku juga sempet kayak main ke Vietnam, ke Ho Chi Minh City. Jauh ya Bu mainnya ya. Ya kemarin yang aku langsung kontak ya adalah anak-anak Waisili, karena mereka pasti mau membantuku gitu. Jadi ya pertemanan ini usianya panjang gitu, dan mungkin bisa berbeda sekali dengan lingkar pertemananmu yang kamu hadapi sekarang gitu. Kalau sekarang teman-temanmu lebih ke teman-teman sekelas gitu, tapi kalau Waisili itu beneran berbeda banget. Kayak contohnya Waisili PFP tahun ini tuh profil kami tuh beneran beragam. Ada yang jadi aktivis yayasan, ada yang jadi dosen, ada yang jadi hakim, bahkan ada yang ada yang jadi pegawai pemerintah juga, terus ada yang jadi peneliti segala macam. Ini dari Indonesia sendiri gitu, belum ngomongin delegasi dari negara lain kayak Filipina, Vietnam, Singapura gitu. Jadi bayangkanlah manfaat-manfaat yang tidak berwujud. Ini bakal kamu nikmati gitu selama ke depan gitu. Ibaratnya 3 tahun lagi kalau aku Surabaya, kalau Mbak Fikri masih di Surabaya, aku pun juga pasti bakal kontak. Iya kan? Gitu-gitu loh. Dan ya inilah yang bisa kita pegang sampai kita bisa pegang dalam jangka lama. Yang pertama soal uang saku, yang kedua soal jejaring, dan yang ketiga adalah soal bagaimana ini penting banget soal keterampilan bahasa Inggris. Jadi kalau nggak dibiasain, ya kalau Mbak ibaratnya kayak ke Sevel Hanoi nggak mungkin pakai bahasa Surabaya gitu kan ya, pasti kan ngomongnya pakai bahasa tumbas, nggak mungkin gitu. Ya, jadi ya bahasa Inggrisnya jelas terasah ya, meskipun grammarnya masih salah dikit, tapi ya bahasa Inggris konversasional yang dasar-dasar banget itu bisa kita kuasai tanpa harus berpegang dependen atau bergantung sama Google Translate gitu. Jadi kalau ditanya sama orang gitu, dari mana asalmu, kamu udah langsung bilang, nggak cuman ngomongin saya dari Indonesia, nggak cuman kayak gitu, tapi bisa menjelaskan, oh iya aku adalah perempuan, aku bekerja di sektor korporasi, aku lulusan ini itu gitu. Intinya secara konversasional itu bermanfaat banget sih. Ya. Dan yang keempat adalah kamu bisa mendapatkan yaitu tadi placement institution, dan yang kedua host family. Host family ini adalah orang Amerika yang akan menemanimu selama kamu tinggal. Jadi ibaratnya kamu tinggal di rumah bersama mereka. Aku juga sempat ngerasain kayak gitu. Jadi aku masak, terus habis itu aku ngasih makan anjingnya, aku main sama anjingnya, terus habis itu mereka pun juga ada pesta ulang tahun tetangga, aku juga diundang. Kami makan-makan bersama gitu. Kayak tetangga aku kemarin tuh ada orang Korea, ada orang Perancis gitu-gitu. Jadi ya pokoknya akses pertemanan tuh beneran luas sih gitu, yang ini tuh nggak ternilai banget gitu. Dan kalau kamu tidak memulainya dari sekarang,
ya pikirkanlah dulu gitu. Meskipun ini masih jauh dari benakmu, tapi ya cobalah pikirkan gitu. Kalau ya intinya kesempatan tuh ya udah sih, kayak dicoba aja, kita kan nggak pernah tahu ya hidup kita bakal ke bawah kemana gitu. Betul banget. Wih, Masya Allah, sharing sessionnya luar biasa ya. Thank you for coming Kak Gita. Thank you udah diundang Mbak Fikri. Iya, kayaknya kita udah dapat banyak banget ya insight yang sangat berarti bagi kita semuanya. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan semuanya ini secara utuh, maksudnya bisa masuk ke ini ya ke otaknya mereka dan benar-benar direnungkan, dan nantinya bisa bermanfaat untuk sebagai bekal nantinya kalau memang tertarik untuk mengikuti YSEALI PFP atau sekedar untuk mengupgrade diri gitu ya. Dan kita di sini insya Allah nanti akan bertemu di kesempatan lainnya, karena program The Podcast ini insya Allah akan reguler Kak, meskipun ini masih episode baru-baru ya, tapi rencananya nanti teman-teman tim podcast akan melanjutkan dengan topik-topik yang juga akan menarik nantinya ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Gita sudah mau mampir di sini jauh-jauh dari USA, kemudian mampirnya di Surabaya ya. Iya, nanti kita ngopi-ngopi cantik mungkin ya. Oh iya, harus dong. Kamu kan mesti nyawer aku sekarang. Iya, ini bingung betul. guys. Mohon maaf, ini transaksional ya hubungan kita. Jadi aku nggak dibayar gratis sih. Nah, sawerannya orang Hawaii itu apa coba? Apakah kelapa atau apa nih? Oke, terima kasih Kak Gita, dan terima kasih semua penonton yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat, penuh berkah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. See you next time ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.